kan. Sebenarnya terus kita posting di sosmed. Kenapa diposting di sosmed? Suami saya udah nggak tahan difitnah sama mantannya, dibilang katanya tidak tanggung jawab sama 2 anak itu. Padahal itu kan bukan anaknya dia setelah cerai. Tapi selama mereka hidup sama suami saya sebelum divorce tahun kemarin, itu semua biaya hidup, biaya makan, biaya keluar negeri, biaya apapun suami keluar, karena suami berpikir ini anaknya dia. Anak saya 3 gitu, jadi 3 harus dibiayain dong, dinafkahi, dibahagiakan hidupnya gitu. Jadi ya suami saya difitnah, 1. Kedua, suami saya dipukul, diancam oleh pasangan barunya. Terus suami saya juga dijelek-jelekan di mana-mana. Suami saya tidak tahan. Masyarakat dan orang sekitar, kalau kita suami saya jelasin telepon satu orang capek kali ya gitu ya, menjelaskan untuk permasalahan ini loh yang sebenarnya, dia kan capek. Nah akhirnya dia putuskan tulis di sosmed supaya semua orang tahu. Jangan menjudge suami saya bahwa di sosmed itu nggak memikirkan anak. Salah, kita semua sudah memikirkan anak. Kalau kita tidak memikirkan anak, dari 19 April kita sudah tayangkan di sosmed. Bener nggak? Ini bulan apa nih? Juli nih, tanggal berapa nih hari ini? Udah lewat berapa bulan? Kenapa kita semua? Karena kita, suami saya udah nggak tahan, nampung semuanya, biar semua orang tahu bahwa apa yang mantannya ceritakan, apa yang mantannya fitnahkan itu bohong semua, ya kan gitu. Ini loh yang terjadi gitu. Jadi jangan berpikir kok nggak mikir anak. Kalau kita tidak mikir anak, tanggal 19 April kita sudah umumkan di sosmed. Tidak ada loh, sama sekali tidak ada, ya kan gitu. Jadi inilah yang terjadi dalam kehidupan saya yang sekarang nih, sama suami saya mengalami hal seperti ini. Udah suami saya ditipu selama 12 tahun, plus lagi suami saya kena pengancaman kan gitu, diancam jiwanya saya, suami, anak gitu. Anak saya kasihan loh, yang perempuan dia kaget, syok loh, sampai dia teriak "Dedi!" sampai dia begitu kan gitu. Ini udah benar-benar keterlaluan, makanya kenapa saya putuskan seret dia harus masuk ke Polres Jakarta Utara sesuai dengan tempatnya kan gitu. Anak saya yang kejadian itu sih masih kaget, masih bilang "Oh my god mami, gila ya, it's so crazy" gitu kan. Masih gitulah namanya. Coba deh kalian yang mengalami hal seperti saya, lagi mau makan datang orang atau ngancem begini, keluarin senjata tajam, nunjukin gitu. Kaget nggak? Terus lihat papinya, dedinya dipukul, maminya juga sampai berdarah tangannya gitu kan. Siapapun juga nggak terima. Saya sama suami sangat menyayangi anak tersebut, apalagi suami saya lah ya, udah kayak anaknya sendiri ya, 12 tahun bersama. Saya pun sebagai ibu tiri udah sayang sama mereka, sampai udah divorce aja nih, saya masih setelah tes DNA keluar, masih saya ngomong loh, suruh anak saya yang gede DM dia, kasih tahu bahwa saya kangen sama dia. Emang saya udah deket gitu, udah kayak anak saya sendiri. Saya tuh nggak beda-bedain lah anak tiri, nggak ada istilah anak tiri. Udah, kalau kita tulus, kita sayang, pasti kita juga bisa harus menyayangi mereka seperti anak kita sendiri. Tapi ternyata saya dengar kan dia sekolah di tempat sekolah yang ada teman-teman saya juga sekolah anaknya di sana gitu. Dia ada yang ngadu bahwa anaknya jelekin saya gitu loh, amat sangat. Nah saya kaget, jelekin suami saya. Anak itu nggak pernah ngomong begitu selama ini mereka deket sama kita. Oh ternyata mungkin ini ada brainwash dari ibunya mungkin ya, karena ini anaknya loh gitu loh. Karena dulunya nggak pernah seperti ini, baru kali ini terjadi. Nah makanya suami saya pikir anaknya aja sampai bisa berbalik bicara begitu, padahal udah diurus sama suami saya 12 tahun gitu kan. Nah terus juga mantan istri melakukan hal seperti ini bersama pasangan barunya gitu kan. Jadi ya udahlah, kita serahkan semua ini sama pihak yang berwajib. Terus juga saya sudah laporkan. Yang penting bagi saya sama suami, kita semua tidak ada dendam. Saya tuh hanya berharap Anda datang ke suami saya, nangis, minta maaf apa yang sudah Anda lakukan selama ini sama suami saya yang menipu 12 tahun kan gitu loh. Kalau masalah apapun, kita nggak ada tuntut-tuntut apapun juga sih sebenarnya gitu loh. Ya kan, kalau kita mau marah mah dari 19 April kita posting. Ini kan enggak gitu loh. Jadi jangan berpikir kok nggak mikir anak sudah kita pikirkan dari 19 April, tidak ada postingan gitu. Nah tapi sekarang saya kaget, anak itu kok bisa bicara tidak baik gitu ke temennya gitu, sampai ke kuping saya nih gitu kan. Jadi suami saya bilang ya sudahlah, itu anaknya silahkan diteruskan sama bapak aslinya saja. Saya sudah berbuat amal, memberikan kasih sayang yang amat sangat, membahagiakan, menafkahi, memberikan kenyamanan untuk mereka selama 12 tahun, yang satu selama 9 tahun, kan ada 2 anak kan gitu. Jadi ya sudahlah gitu loh. Kita juga sebagai orang tua nggak tega sama anak, nggak tega. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.